Nikita Mirzani sindir keras owner skincare yang suka flexing. Siapa? Unggahan story terbaru Nikita Mirzani sukses mengundang rasa penasaran. Artis kontroversial ini menyoroti fenomena flexing atau pamer kekayaan di media sosial yang dinilainya telah meresahkan masyarakat. Melalui unggahannya, Nikita Mirzani dengan tegas menyerukan agar para pelaku flexing diasingkan dari media sosial. Ibu tiga anak itu menyoroti berbagai modus flexing yang kerap dilakukan, mulai dari memamerkan mobil yang belum lunas, barang-barang palsu, hingga barang milik orang lain. Ada yang mobil belum lunas, barang palsu, dan punya orang lain sudah diposting, ditulis Nikita dalam unggahannya. Pelaku flexing harus dibanet atau diasingkan, ada mobil belum lunas, barang palsu dan punya orang lain sudah diposting, dulu tukang ngamen sampai 3 tahun atau apapun kemudian beli mobil sport dan ujungnya money game masyarakat jadi konsumtif bikin baya ORNG terjerat investasi bodong atau judol. Ingat orang kaya gitu agak berisik tapi kemiskinan itu menjerit, ujar Nikita Mirzani. Dan ini terjadi sesama owner-owner skincare dari berbagai daerah, masih percaya sama owner-owner skincare yang tiba-tiba banyak timbul flexingannya? Setiap salah gampang tinggal minta maaf karena mereka minta maaf karena ketahuan. Coba kalau egak, sebagai warga negara Indonesia kalian sudah lebih pintar dengan berbagai berita yang sudah beredar belakangan ini. Tak hanya itu, Nikita Mirzani juga menyindir keras para pelaku flexing yang dulunya hidup sederhana namun tiba-tiba bisa membeli barang-barang mewah. Janda tiga anak ini mengaitkan fenomena ini dengan maraknya kasus money game dan investasi bodong yang menjerat banyak orang. Dulu tukang ngamen 2-3 tahun atau apapun lah kemudian beli mobil sport. Dan ujungnya money game. Masyarakat jadi konsumtif. Bikin banyak orang terjerat investasi bodong pinjol, ucap Nikita. Lebih lanjut, Nikita secara khusus menyoroti fenomena flexing yang dilakukan oleh para owner skincare. Ibunda Laura Meizani alias Loli ini mempertanyakan kredibilitas para owner skincare yang tiba-tiba bermunculan dan kerap memamerkan kekayaan di media sosial. Masih percaya sama owner skincare yang tiba-tiba banyak sekali yang timbul dengan flexingnya. Setiap salah gampang tinggal minta maaf. Mereka minta maaf karena ketahuan. Coba kalau enggak, sindir Nikita Mirzani. Mantan istri Antonio Dodola ini menekankan bahwa banyak berita yang beredar belakangan ini terkait dengan kasus penipuan dan investasi bodong. Sebagai warga negara Indonesia, kalian harusnya sudah lebih pintar. Dengan berbagai berita yang sudah beredar belakangan ini, itu tutur Nikita. Ditanya nih sama gue, kita telepon tuh berempat. Yang satu lagi gue gak usah sebutin siapa orangnya. Dr. Oki, gue, Sela Saukia sama satu orang lagi ya. Gue tanya baik-baik, Kasel kok ini ada SS Your Makeup loh di Madinah dipakai sama si Waria. Aku gak tahu Kak Niki, sumpah demi Allah aku gak pernah kirim-kirim. Dia bawa Allah kan, sumpah aku nggak tahu Kak, kok dia bisa dapetin itu ya. Terus gue bilangin, oh mungkin dia apa udah beli kali, apa bagaimana minta sama orang gitu kan. Udah nih telepon nih sama berempat nih. Sorenya gue masih ngeganjel. Gue telepon lagi Dr. Oki. Kenapa sih kita telepon selalu bertiga atau berempat? Biar ada saksi. Ya, karena kalau berdua doang nanti dibilangnya gue nambahin omongan lah, gue fitnah, nggak mau gue, biar ada saksi dengerin. Sorenya telepon lagi. Kasel ini sebenarnya gimana sih kok? Gue ulang kan videonya si bencong itu, gue ulang. Kok dia ngambil videonya tuh pas banget ke pensil alisnya itu loh, kayak set Sela Saukia Your Skin gitu yang masih ada kotaknya. Kalian lihat di TikToknya si bencong itu ya. Gue masih ganjel dalam hati tuh, kayak nggak mungkin kok seorang Waria Izazega di Madinah, ceritanya dia pengen pakai hijab itu lagi preparation gitu kan. Kok videonya di handphonenya di ke SS Your Skin yang ini yang pensil alis kan. Terus gue tanya tuh sore, Kasel jujur aja udahlah, Kasel udah kepalang tanggung, udah basah, udah nyebur, udah jangan ada yang dirahasia-rahasian lagi. Udah akhirnya dia yang cerita di situ. Iya, aku nge-BA-in dia jadi BA brand ambassador untuk makeup aku. Wah, di situ hati gue langsung gitu. Iya. Langsung gue kayak nge-freeze, ngerti nggak? Anjing kata gue. Kapan itu? 2 bulan lalu. Lah itu kan lagi huru-haranya si bencong itu ngata-ngatain Mbak Sandi. Anaknya dikata-katain di dalam kandungan. Gak lama anak gue yang dikatain sama dia. Kok bisa Kak Sel? Gue sampai bilang, kok bisa? Gue cuma ngomong itu doang, gak ada yang lain. Lu tanya aja masalah Saukia, lu tanya sama Dr. Oki. Saya itu aja yang gue tanyain.
Udah. Mohon izin KS beserta suami. Kasih omongan yang jelas dong. Minta maaf itu atas dasar kesalahan yang mana? Kalau begini aku yakin netizen juga geram nih. Yang mereka butuhkan itu permintaan maaf atas kesalahan yang mana gitu. Dijelaskan gitu. Ayolah. Tadi aku lihat nih, wah minta maaf nih. Terus kutungguin atas dasar permintaan maaf yang mana ini, kesalahan apa ini yang diakuin gitu. Ternyata nggak ada. Nah itu. Jadi dari apa yang terjadi antara Nikita Mirzani dan Sheila, kita bisa ambil pelajaran bahwasannya adalah tidak selamanya yang tertutup rapat itu baik, dan tidak selamanya yang berbacot barbar kayak Niki itu busuk. Ya, kalian tidak bisa menyamaratakan sifat manusia untuk sekarang. Ini buat semua orang ya, terutama ingat. Karena apa? Karena akidah dan akhlak itu sesuatu yang beda. Lu lihat Niki, akidahnya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya kan? Kasarnya kayak gitu. Tapi lihat akhlaknya Niki. Dia bisa loh bantu nge-backup Sheila gitu pada saat itu ya. Belum tahu kejadian. Nah, intinya lu lihat akidah sama akhlaknya Niki deh. Nah terus lu bandingin sama akidahnya dan akhlaknya Sheila. Lu lihat akidahnya Sheila, Allahu Akbar. Rapat dari ujung rambut sampai ujung kaki sayang. Tapi lu lihat akhlaknya, lu lihat kelakuannya. Ya, Sheila, maaf banget ini aku mau tanya, Sheila muslim bener kan? Pasti dong, muslim, pasti paham agama lah Sheila. Berkhianat itu tidak diperbolehkan loh dalam muslim. Ya, kamu bisa baca lagi tuh surat Al-Anfalnya ayat 58 atau surat Al-Maidahnya ayat 13. Itu Sheila bisa baca lagi. Kalau Sheila beneran muslim, tapi ntar dulu aku jadi ragu deh. Soalnya dibilang muslim tapi Sheila mendukung kaum LGBT pergi ke Baitullah, menistakan agama, bahkan disupport untuk menistakan agama, disupport untuk mengkhianati Tuhan gitu, mengkhianati Allah di Baitullah. Kok bisa gitu dengan alasan kecelek di dokumen? Ya oke lah dokumen lu tahu, tapi kan nggak mungkin lu nggak tahu dia LGBT walaupun dokumen perempuan. Heboh deh Sheila ini. Ya maaf ya, tolong dipelajari lagi agamanya Sheila ya. Pasti Sheila jauh lebih pintar kok agamanya dari gue ataupun dari orang kebanyakan ya. Tapi kalau memang kamu bukan muslim ya mohon maaf. Kalau kamu Nasrani atau kamu menganut agama lain ya, kamu bisa baca lagi. Kalau kamu Nasrani kamu bisa baca lagi Amsal ayat 3, kamu bisa baca lagi Amsal ayat 20, 21, 22, 23. Kamu bisa baca itu tentang pengkhianatan yang memang tidak diperbolehkan oleh Tuhan di agama manapun ya. Kenapa saya mempertanyakan agama kamu? Karena pertama kamu berhijab. Saya nggak tahu tujuan hijab kamu apa. Karena akhlak kamu itu berbeda dengan akidah kamu ya. Akidah kamu bagus sekali selayaknya wanita muslim yang memang diharuskan untuk menutup auratnya ya. Beda sama akidahnya Nikita Mirzani, dia tidak berhijab, tapi akhlaknya Nikita Mirzani lebih bagus dibanding akhlak kamu ya Sheila ya. Karena akhlak kamu itu mencerminkan kamu apa ya, ya dibilang muslim tapi kamu mensupport LGBT untuk berkhianat ke Allah Subhanahu wa taala, kan nggak boleh ya kan. Astagfirullahaladzim, udahlah. Jadi nyap-nyap di siang-siang bolong. Lo semua cek klarifikasi terbarunya Isa Zega yang ngebahas tentang dia diberangkatin umroh sama Kak Shell dan juga tentang Dr. Oki yang udah tahu mengenai keberangkatannya dia ini. Gue tuh nggak tahu ya Om Sahrul kira-kira IQ lo itu berapa, tapi lo paham nggak kalau misalkan masyarakat Indonesia ini nggak suka sama lo karena lo pergi umroh menggunakan hijab? Paham nggak sampai situ? Dan lo ya Om, bikin klarifikasi terbaru ini masih menggunakan hijab. Setahu gue ya Om, kalau kita mau beribadah itu harus memiliki akal sehat. Sejujurnya gue itu masih gedek banget ya ngeliat videonya si Sahrul ini teriak-teriak di depan Ka'bah. Dia bilang kalau dia tuh dijahatin, dizolimin, dan lain sebagainya. FYI ya guys, gue doain lo semua bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh ataupun haji. Untuk kita menyentuh Ka'bah itu tuh sebenarnya lumayan desek-desekan. Kan di sana banyak orang-orang dari berbagai negara, ada yang badannya gede, ada yang dorong-dorongan sana-sini. Jadi ketika lo menyentuh Ka'bah itu harusnya lo bersyukur banget dan lo harusnya memanjatkan doa yang bener-bener aja. Sedangkan si Om Sahrul ini pada saat posisinya di depan Ka'bah, which is sebenarnya banyak orang di dunia ini yang pengen lo ada di posisi lo malah melakukan hal yang menurut gue konyol banget. Untung aja lo nggak langsung diazab ya di situ. Lo secara nggak langsung ngehina agama gue lo. Kalau emang lo tuh adalah manusia yang menyimpang ya, itu icibos lo dipotong, diganti jadi gorong-gorong, seenggaknya jadilah manusia yang normal dan juga tahu diri. Kita nih di Indonesia nerima banget yang namanya perbedaan, tapi nggak bakal bisa nerima yang namanya penyimpangan. Lu udah menyimpang dan juga menistakan agama. Gak usah halu, langit dan bumi saksinya Isa Zega itu lelaki waria.